Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kelimpahan, kecukupan yang Engkau sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena di dalam firman-Mu mengandung segenap janji-Mu yang akan digenapi untuk menjadi milik kami, pribadi lepas pribadi. Dan Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karena itu kami bersahati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-10. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 10. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Adonai Tuhanku, Engkaulah yang mengetahui. Beginilah firman Adonai Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak,
dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Adonai Tuhan, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini mengisahkan tentang umat Israel yang pada waktu itu mengalami masa yang paling suram, paling kelam di dalam sejarahnya, yaitu pada tahun 587 sebelum Masehi. Kota Yerusalem dihancurkan. Kerajaan Yehuda di utara dihancurkan. Dan orang-orang Yahudi, umat Tuhan, dibawa, yaitu menjadi budak belian ke Babel. Sehingga mereka mengalami masa yang paling kelam. Dan tidak ada jalan keluar, tidak ada kelepasan, dan mereka dikuasai oleh keputusasaan. Dan inilah yang digambarkan dalam perikop ini dengan bahasa yang sangat indah. Dan Yehezkel sebagai bagian daripada umat yang sedang mengalami masa derita yang begitu luar biasa, dia tidak dapat melepaskan diri. Dia pun terlibat, dan dia pun juga mengalami masa yang putus asa, tidak ada harapan. Dari situlah di sini kita lihat ketika keadaan yang seperti itu, lalu pada ayat yang pertama, kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Saya tertarik sekali dengan kalimat di sini, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Hayeta alai yad Adonai. Yad itu tangan, tapi dilambangkan, diterjemahkan oleh lembaga Alkitab bagus sekali. Kekuasaan Tuhan. Karena tangan Tuhan adalah lambang daripada kekuasaan Tuhan. Dikatakan di situ, yaitu kekuasaan Tuhan itu meliputi aku, menguasai aku. Bandingannya seperti ini, karena ada kata hayeta di situ. Kalau saudara membaca kitab Kejadian 1 ayat yang kedua, kalau saudara baca di situ Kejadian 1 ayat yang kedua, kita tengok sebentar, dikatakan di situ dengan jelas sekali, bumi belum berbentuk dan kosong. Dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan bumi belum berbentuk. Weha arets tohuwa bohu. Wetose alpene tehom. Werua Elohim merah hefet alfasamayim. Saudara, dikatakan di sini bumi belum berbentuk. Seolah-olah penciptaan Tuhan itu tidak sempurna. Tidak. Pada ayat 1 Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi sempurna. Kalau dia katakan jadi, maka jadi. Genap sempurna. Di situ jelas sekali. Beresit bara Elohim et hasisamayim weha et arets. Itu untuk menunjukkan bahwa sempurna. Tapi WHRS, bumi itu hayeta menjadi tidak berbentuk. Bukan belum. Tapi ada sesuatu sebab
yang menyebabkan dia menjadi tidak berbentuk. Menurut kitab Targum, pemikiran Rabi Yahudi, disitulah Lucifer diusir ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga dunia itu menjadi tidak berbentuk, kosong. Karena ada unsur hayeta, itu penyebabnya. Nah, begitu juga dikatakan di sini tadi, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Kata meliputi di situ yaitu kekuasaannya menyebabkan hayeta. Jadi kekuasaan Tuhan itu menjadi sumber, menjadi sebab menguasainya. Maka dikatakan masih pada kitab Kejadian, Weruah Elohim merahefet alfene hamaim. Kata merahefet dikatakan melayang-layang. Akar kata dari kata merahefet adalah rahab. Rahab itu artinya mengerami. Kalau dia mengerami seperti induk ayam mengerami telur, telur itu benda mati. Tapi karena dierami oleh induk ayam, lama-lama menetas, berubah bentuk, menjadi hidup. Terjadi sebuah perubahan. Kalau saudara percaya di dalam ibadah ini ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka kekuasaan Tuhan meliputi kita, melayang-layang di atas kita, mengerami kita semua. Pasti ada perubahan. Amin. Saya percaya. Katakan perubahan. Saudara percaya ada perubahan? Kita tidak ingin tetap tinggal dalam masalah kita. Kita tidak tetap ingin tinggal dalam keterpurukan kita, kegagalan kita, ketidakberhasilan kita. Kita memerlukan jalan keluar. Kita perlu berubah. Dan kekuasaan Tuhan itu sanggup merubah keadaan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Dia. Disitulah dikatakan di sini, digambarkan di situ tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering itu atsamot, gambaran, tidak ada tanda kehidupan, mustahil, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kekuasaan Tuhan itu meliputinya, menguasainya, mengeraminya, pasti ada perubahan. Amin, saudara. Saya percaya malam hari ini tidak mungkin kita pulang tetap seperti kita datang. Kita pasti ada apa? Perubahan. Saudara mengamini perubahan itu? Saya percaya kita akan mengalami itu. Ibadah kita tidak akan sia-sia kalau kita mengimani. Karena itu kita percaya bahwa Roh Tuhan sekarang sedang mengerami kita, menguasai kita, meliputi kita. Dikatakan kembali lagi di sini, masih pada ayat yang pertama, yaitu Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Bagus sekali. Wa yoseeni beruah Elohim. Dia membawa aku keluar. Katakan bersama, keluar. Saudara percaya kita pasti keluar dari pergumulan kita, dari problem kita, dari kesulitan kita. Saya percaya kita pasti ada jalan keluar. Saudara mengimani pasti ada jalan keluar? Amin. Sepasti saudara keluar dari tempat ini, sepasti itu juga Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Dari situlah, dan itulah yang dimaksudkan memperoleh jalan keluar. Disitulah. Kita lanjutkan sekarang ini bagaimana? Yaitu dikatakan di situ, Ia membawa aku melihat tulang-tulang berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bagus sekali. Wayeni kheni betoha bikahwehi melea atsamot. Atsamot itu tulang-tulang yang sangat kering, berserakan ke sana kemari, dan di lembah yang begitu banyak, sehingga ketika ingin mengidentifikasi saja, ini tengkorak siapa, ini tangan siapa, ini kaki siapa, sudah tidak mungkin lagi. Karena memerlukan waktu yang
yang banyak. Tetapi dikatakan di situ saudara, meskipun tidak ada harapan, mustahil sama sekali. Apa rahasianya? Apa kekuatannya? Kalau roh Tuhan itu hadir. Dan apa yang harus kita lakukan? Sama halnya kalau kita lihat di sini, hidup kita juga banyak mengalami masalah. Pasti kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan. Semua masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Kalau saudara tidak mau punya masalah, jangan hidup. Itu pasti tidak ada masalah, saudara. Tapi kalau hidup, itu berarti akrab dengan masalah. Nah, bagaimana kita ingin memperoleh jalan keluar? Kita perlu. Karena dunia ini bukan makin baik, makin tidak baik. Perhatikan tingkah laku kehidupan manusia. Saya ingin gambarkan begini. Kalau seorang anak sangat dekat dengan ibunya, itu wajar. Sangat wajar. Kenapa? Karena 9 bulan 10 hari dia berada dalam kandungan ibunya. Berbagi makanan, berbagi napas, berbagi nyawa, berbagi hidup. Dia berbagi. Dan ibunya memberikan semua itu 9 bulan 10 hari. Dan setelah dia harus melahirkan, mau zaman modern, mau zaman kuno, tetap ada rasa sakit, tetap ada penderitaan, tetap bertarung dengan maut. Taruhannya adalah maut bagi seorang ibu melahirkan. Di situ terjadi. Karena itu setelah lahir, dia didekat dan diberikan air susu supaya bertumbuh kehidupan ibu. Karena itu wajar kalau anak itu dekat dengan ibu. Karenanya suami-suami tidak boleh marah kalau istrimu peduli dengan ibunya. Tidak boleh marah. Sebaliknya, istri-istri tidak boleh cemburu kalau suamimu peduli dengan ibunya. Karena sangat dekat. Hubungannya begitu dekat. Karena ibu dipakai oleh Tuhan sebagai proses penciptaan. Makanya saya tidak cemburu kalau ayat berkata, hormatilah ibumu baru bapamu. Itu Alkitab, saudara. Alkitab tidak pernah berkata, hormatilah bapakmu baru ibumu. Tidak ada, saudara. Hormatilah ibumu. Padahal ayat ini di tengah-tengah masyarakat yang sangat patriarkat. Masyarakat Yahudi yang sangat berpatokan dengan seorang bapak. Tetapi Yesus berkata, hormatilah ibumu baru bapakmu. Bapak itu hanya nitip doang. Iya. Tetapi ibu dekat sekali. Jadi wajar kalau anak dekat dengan ibumu. Ada maksud saya ilustrasi ini. Kita semua ini manusia diciptakan oleh Tuhan. Amin. Sebetulnya sangat dekat dengan Tuhan. Mestinya dekat dengan Tuhan. Tapi herannya, dengan Tuhan kita berjarak, dengan setan tanpa jarak. Sangat dekat. Ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, bahkan ada di sifat-sifat kita. Dekat sekali dengan setan. Heran. Padahal setan tidak turut menciptakan. Mestinya kita dekat dengan pencipta, yaitu Tuhan. Kenapa kita berjarak? Sampai ada lagu berkata, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Iya, kenapa? Kenapa dengan Tuhan berjarak? Saudara selalu berkata ketika Tuhan sudah tinggalkan aku sudah jauh dari Tuhan. Tidak pernah ada yang berkata, aku jauh dari setan. Tidak ada, saudara. Karena sangat dekat. Apakah setan penyebab ini? Pada satu saat, satu ilustrasi saja, setan dipanggil oleh Tuhan. Kau yang menyebabkan umat ini rusak. Waktu pertemuan itu saya sempat ngintip. Gitu, ilustrasi saja, saudara. Ilustrasi saja. Jadi setan ditanya oleh Tuhan. Kau yang menyebabkan manusia di dunia ini rusak. Setan berkata, tidak Tuhan. Aku tidak pernah diberi kuasa untuk merusak manusia. Aku tidak. Kalau aku diberi kuasa untuk merusak manusia, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang menyembah engkau, yang mengikuti engkau. Tidak. Aku tidak punya kekuasaan. Aku hanya punya kekuasaan bagi manusia, hanya menggoda.
Tuhan, setan tidak punya kuasa merusak. Setan hanya punya kuasa apa? Menggoda. Dan kalau manusia itu jatuh tergoda, memangnya aku harus jawab wow gitu? Loh iya. Jadi setan, jangan salah, setan tidak punya kuasa untuk merusak kita. Salahnya kita sendiri mau apa? Tergoda. Sekali lagi katakan, mau apa? Tergoda. Heran ya, hanya punya kekuasaan tergoda begitu besar, nyatanya merusak kehidupan manusia. Jadi malam hari ini, mana yang kita mau lebih dekat, dengan setan, dengan Tuhan? Saudara diciptakan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara dekat dengan setan, itu berarti saudara mengakui penciptanya siapa? Nah itu saja. Nah dari situ, nah untuk itulah, dari sinilah manusia digambarkan di situ. Pada ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Adonai Tuhan, engkaulah yang mengetahuinya. Bagus sekali. Saya ingin bahas di sini. Ketika manusia itu ditanya, kenapa Yehezkel ditanya, disapa hai anak manusia? Karena untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak mampu, manusia itu tidak berdaya, manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak ada sama sekali, penuh dengan segala kelemahan. Ben Adam, Khatiyena, Hasamot, Ha'ale. Apakah tulang-tulang kering ini dapat dihidupkan kembali? Sebetulnya pertanyaan ini sangat menggelikan sekali, karena pasti Tuhan tahu manusia itu tidak punya kemampuan. Tapi ditanya seperti itu untuk menyadarkan dirimu. Jadi ketika engkau dihadapkan dengan masalah, dengan persoalan, tidak menemukan jalan keluar, di situ Tuhan sedang untuk menunjukkan kepadamu, engkau butuh aku. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau tidak mampu. Engkau tidak bisa jalan keluar. Engkau perlu aku. Semua yang hadir di sini perlu Yesus. Amin. Kita perlu Yesus. Angkat tangan kita yang perlukan Yesus. Dalam nama Yesus kita perlu, semua kita perlu Yesus. Itu penting sekali. Hai anak manusia. Yehezkel menjawab dengan bijaksana sekali. Adonai Yahweh ata yada eda. Ketika dia berkata, Tuhan yada, yada itu mengetahui, maha mengetahui. Bukan sekedar maha tahu, tapi maha kuasa, maha bijaksana, maha segala-galanya. Itu ada pada kata yada. Yada. Engkau tahu, saudara tahu jalan keluar ketika engkau menghadapi pergumulan. Saudara tahu, kalau saudara tahu ada jalan keluar, itu bukan masalah namanya, saudara. Karena saudara tidak tahu, mari kita tanya kepada yang tahu. Amin. Saudara percaya Tuhan maha tahu? Kita ingin tanya dia, dan dia maha tahu. Dia pasti beroleh jalan keluar, dia pasti beroleh kekuatan. Dari situlah dikatakan ayat yang keempat, mari kita lihat. Bahkan saya ingin mengajak kita baca bersama-sama. Mulai kita. Ayat yang keempat. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, apa? Sekali lagi. Lalu firman-Nya kepadaku, apa? 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 Hinnafi. Hinnafi. Coba ucapkan. Hinnafi. Sekali lagi 1, 2, 3. Bernubuatlah. Kita punya arti bernubuat ini sempit. Meramal. Bukan. Kanlah. Hinnafi. Kata bernubuat. Perkirakanlah. Pikirkanlah. Kalau saudara punya masalah, kan saudara punya perkiraan. Aduh, kalau punya begini, jalannya begini, pasti aku loh. Saudara kalau punya masalah, saudara punya pikiran kan? Saudara memikirkan bagaimana beroleh jalan keluarnya.
Jadi kata hinnafe, bernubuatlah, perkirakanlah, pikirkanlah, katakanlah. Mari malam hari ini masing-masing kita bernubuat bagi diri kita. Aku pasti berhasil, aku pasti beroleh jalan keluar, aku pasti diberkati, aku pasti menang. Amin. Coba katakan untuk diri kita. Jangan tunggu Cindy Jacob datang bernubuat baru saudara. Kita sendiri bisa bernubuat buat diri kita. Amin. Saudara mau bernubuat? Tugas kita hanya itu dikatakan bernubuat. Mari kita nubuatin diri kita ini. Kita sebaliknya, kalau ada masalah, ada persoalan, ketipu oleh orang lain, saudara bukan mengutukin orang itu, mengutukin dirimu. Dasar sial. Dalam nama Yesus, saudara, tidak boleh begitu. Mestinya yang nipu sial, gitu saudara. Jangan, saudara, celaka. Loh, saudara, kenapa? Jangan kutukin dirimu, bahkan bernubuat bagi dirimu untuk hal-hal yang baik. Amin saudara. Mari kita mau bernubuat. Ayo katakan, aku pasti berhasil, aku pasti beroleh jalan keluar, aku pasti beroleh kemenangan, aku pasti menang, aku pasti jalan keluar. Amin saudara. Ya, katakan saudara, semua masalah itu. Amin. Katakan, yang jomblo bilang tahun depan aku pasti kawin. Lo bilang, ya. Yang tidak punya anak dalam pernikahannya tahun depan pasti melahirkan. Amin. Jangan mau tahun ini, terlalu cepat saudara ya. Tahun depan kasih proses. Amin saudara. Saudara percaya? Katakan, jangan kutukin dirimu mandul. Katakan pasti. Amin saudara. Pasti dalam nama Yesus. Pasti. Amin saudara. Loh iya, mari katakan. Mari kita ingin bernubuat. Hinnafe. Katakan lagi apa? Mari kita pelajari. Saudara begini, kenapa saya bisa berkomunikasi dengan Anda? Karena memakai bahasa kan? Dan bahasa terdiri dari kalimat. Kalimat terdiri dari kata-kata. Kata-kata ada dua. Kata-kata yang konkret dan kata-kata yang abstrak. Kata-kata yang konkret, kursi, tubuh, ibu-ibu bawa tas. Itu konkret. Yang abstrak, indah, enak, nikmat, bahagia, derita, itu abstrak. Sebab enak bagi kita belum tentu enak bagi orang lain. Nikmat bagi kita belum tentu nikmat bagi orang lain. Itu abstrak. Tapi bagaimana kata-kata yang abstrak ini bisa menjadi konkret? Kalau konkret, tas. Ibu-ibu bawa tas. Ya, dia bilang ini tas. Tanya tetangganya, pasti bilang itu tas. Semua orang bilang itu tas, tidak ada yang bilang itu karung. Saudara, loh iya, karena itu konkret. Tapi kalau yang dikatakan percaya, sama saja. Alkitab ini, saya sangat percaya. Alkitab adalah wahyu Tuhan. Sepenuhnya, tanpa cacat, tanpa salah. Meskipun saya banyak belajar dengan bagaimana metode-metode kritis analisis terhadap Alkitab, tidak pernah meragukan Alkitab adalah wahyu Tuhan sepenuhnya. Tetapi ini masih abstrak. Yang abstrak ini harus jadi konkret. Bagaimana menjadi konkret, saudara? Begitu juga seluruh agama punya kitab suci. Semua punya kitab suci, sama bagusnya, sama baiknya, sama benarnya, sama. Tapi bedanya apa? Bedanya firman Tuhan bagi kita bukan hanya jadi kitab suci. Firman Tuhan menjadi daging, menjadi manusia dalam bentuk Yesus, melakukan, berkarya untuk menyelamatkan saya dan saudara, mati bagi saya dan saudara, bangkit bagi saya dan saudara. Konkret, real. Wah, ini penting. Makanya saya pindah, itu masalahnya saudara. Karena konkret. Kalau soal bicara kitab suci, sama sucinya, sama baiknya, sama bagusnya, sama benarnya, semua sama. Tapi firman Tuhan, Yohanes 1:14, menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Oh, real. Dia tidak hanya merupakan pedoman-pedoman petunjuk. Dia melakukan. Dia mati buat saya dan saudara. Dia bangkit buat saya dan saudara. Karena itu kita hanya menerima karyanya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Karena firman itu tidak lagi abstrak, tapi apa? Konkret, real. Karena itu saya percaya sabda Tuhan yang abstrak ini bisa menjadi real, konkret bagi kita. Kalau kita lakukan dengan apa? Hinave, bernubuat. Amin saudara. Saudara ingin mengkonkretkan supaya menjadi bahasa yang nyata. Sehingga betul-betul firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi nyata sekali hidup. Mari kita lanjutkan sekarang ini. Ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan ayat 5 dan 6. Beginilah firman Adonai Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Tolong lagi. Aku menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah. Aku di situ bukan manusianya. Manusia hanya tugasnya bernubuat, yang melakukan aku yang menumbuhkan, aku yang menutupi, aku yang memberi, aku yang membuat. Percayalah, sementara saudara Hinafi bernubuat, Tuhan yang melakukan malam hari ini buat kita semua. Dia yang melakukannya. Amin. Saudara percaya dia melakukan? Dia sedang melakukannya. Amin saudara. Kita manusia penuh dengan segala kelemahan, kekurangan. Kita sering gagal, tidak berhasil, sering jatuh, sering terpuruk. Tapi percayalah, malam hari ini kita pasti bangkit, kita pasti dipulihkan. Amin saudara. Kita pasti beroleh jalan keluar. Yang sakit katakan, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Amin saudara. Ya, amin. Ya, jadi itu tugas Hinati, bernubuat. Nanti sementara kita menyembah, masing-masing mau bernubuat buat dirinya. Ayo katakanlah, bernubuatlah. Dengan bernubuat, katakan ayat 5 dan 6. Siapa? Dia yang melakukannya. Aku sampai kau tahu, akulah Tuhan. Dia hidup, dia nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Nyata, real kehidupannya. Dahsyat, luar biasa. Saya ingin kasih contoh sedikit. Tahun ini jemaat di gereja yang saya pimpin akan merayakan ulang tahun saya yang 66 dan pernikahan 44 dan 38 tahun pelayanan. Waktu saya ngobrol dengan Ibu Yusuf, maaf dia tidak bisa hadir karena mimpin rombongan ke Yerusalem. Kok kita bisa 44 tahun ya? Dahsyat ya. Kalau pikir-pikir kayaknya tidak mungkin, saudara. Iya. Iyalah, kata Ibu Yusuf kepada saya. Karena kalau dikumpulin pacarmu barangkali ada satu lapangan sepak bola. Gitu. Waktu saya menikah saja teman-teman saya mengejek yang dulu. Paling lama yang namanya Yusuf Roni setahun itu sudah mujizat. Iya. Tapi nyatanya sekarang apa? 44 tahun. Heran kok bisa dijalanin. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, enggak sama sekali. Yang hebat Tuhan. Yang kedua, saya beroleh wanita yang sangat luar biasa, yang mempertahankan pernikahannya luar biasa, yang berjuang mati-matian luar biasa. Saya terpaksa memuji mumpung dia tidak ada. Kalau dia ada nanti besar kepala itu saudara. Nah, jadi itu dahsyat, itu karunia. Tetapi ternyata ada Yad Adonai. Katakan Yad Adonai, tangan Tuhan. Tangan Tuhan, campur tangan dalam rencana hidup kita, dalam apa saja masa depan kita. Kalau bukan campur tangan Tuhan, saya percaya
banyak yang gagal dalam hidup kita. Tapi karena Tuhan berkarya, karena Dia real, amin. Karena itu ketika kita menerima perjamuan kudus, roti itu kita imani adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, makanlah supaya menyatu dalam dirimu. Dan kita minum anggur. Anggur itu meresap ke darah, karena dia adalah lambang darah. Jadi minumlah, itu adalah darah Yesus. Menyatu, iman kita menjadi konkret dan real, meterainya nyata, amin. Makanya ketika perjamuan kudus betul-betul imani, itu adalah tubuh dan darah Yesus. Saya paling tidak suka gereja sekarang mengganti anggur jadi Fanta merah. Itu hanya ingin praktis, tidak boleh saudara ya, tidak boleh itu ya, tidak Fanta merah tidak meresap ke darah, ke lambung saudara, jadi kembung dia nanti saudara ya, tidak boleh seperti itu ya. Jangan ingin ekonomis dan praktis, harus betul-betul anggur, amin, supaya dia betul-betul meresap. Karena itu ada sakramen yang begitu luar biasa, memeteraikan karya Kristus dengan pribadi kita, supaya dalam hidup kita ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, tapi Tuhan itu tidak pernah salah pilih. Luar biasa. Saya ingin kasih kisah sedikit saja. Saya ditahan 6 tahun dalam penjara, itu bukan karena kekuatan saya sebetulnya. Jadi waktu 1 tahun ditahan, sebetulnya sudah ada tawaran. Jadi 1 tahun ditahan, tidak pernah ditanya apa zaman dulu itu tangkap dulu baru periksa. Karena Pempres 11. Kalau sekarang sudah baik, hukum sudah berjalan bagus sekali. Periksa terus nggak pernah ditangkap-tangkap. Ya gitu saudara. Kalau dulu tangkap dulu. 1 tahun baru diperiksa. Jadi waktu selama 1 tahun itu hanya ditanya nama, alamat, ini riwayat hidup, teman dekat siapa, ini, keluarga paman, 5 ke atas, 5 ke bawah, 5 ke samping, 5, waduh pokoknya semua harus tanya. Itu cara Kopkamtib zaman dulu, saudara. Setelah 1 tahun saya ini perkara apa? Petugasnya bilang, saya hanya bertugas nanya saudara ini. Tidak bertanya soal perkaranya. Setelah 1 tahun hanya ditanya, apa sebab jadi Kristen? Lalu saya terangkan, baca Alkitab. Masa sih baca Alkitab bisa jadi Kristen? Ayat apa kira-kira ya? Saya bilang ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Oh itu, hanya itu. Tidak percaya dia. Ya hanya itu. Oh, jadi saya baca lagi. Giliran diperiksa kedua kali, rupanya kurang mantap Yohanes 1 ayat 1. Saya tambah Yohanes 1 ayat 14. Ya, bahwa firman itu menjadi manusia. Masih kurang percaya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 3 ayat 16. Jadi tanpa sengaja saudara, pemeriksa itu seperti itu, rupanya dipakai Tuhan supaya saya baca Alkitab terus. Selama 6 tahun dalam penjara, saya tamat 25 kali baca. Luar biasa. 25. Karena tidak boleh ada bacaan lain. Koran apa, tidak boleh ada buku lain. Alkitab hanya diizinkan. Jadi saya baca. Bolak-balik, saya pikir kalau 1 selesai tamat, barangkali bebas. 2 kali barangkali bebas. Terus saja sampai 25 kali. Sekarang sudah bebas sekali pun belum tamat-tamat, saudara. Iya. Jadi kalau saudara ingin tamat belajar Alkitab, saya anjurkan berdoa supaya masuk penjara. Jadi bisa ada waktu, saudara. Nah, makanya jangan sampai masuk penjara baru baca
Alkitab, cari Alkitab. Jadi rupanya secara tidak langsung Tuhan pakai kesulitan kita, masalah kita, termasuk pemeriksa yang kira-kira seperti itu dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang ada pemeriksa yang baik, pura-pura baik, ada yang juga jahat. Wah, segala sesuatu. Ada yang bentak-bentak saya. Apa betul? Saudara percaya Yesus itu bisa menyelamatkanmu? Betul. Mana buktinya? Saya terangkan. Mana? Sudah selesai memeriksa, yang lain kosong semua, dia datang sendiri. Aku juga orang Kristen, tahu tidak? Supaya mereka dengar itu. Oh, itu. Jadi dari situ, jadi semuanya. Dan ada yang saking jahatnya. Saya pernah di strom. Orang lain di strom itu supaya suruh ngaku maling. Saya di strom suruh nyangkal. Apa yang saya percayai? Di strom pingsan, gotong ke kamar. Besok diperiksa lagi, strom lagi, pingsan. Strom lagi, pingsan. Saudara, saya waktu ditangkap itu sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Batu Malang tahun 74 itu sangat dingin. Dan saya ini punya penyakit rematik. Kalau sudah dingin, waduh luar biasa. Bengkak semua. Zaman dulu kasih Remason 3 botol juga tetap saja. Dan tidak bisa tidur, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah di strom, rematiknya sembuh sama sekali. Oh iya. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Tidak pernah kumat. Meskipun dingin seperti Holland, enggak kumat. Saya heran sendiri. Saya tanya, waktu orang nyetrum saya, dia berniat ingin menyembuhkan rematik saya? Dia ingin menyembuhkan atau ingin membinasakan? Dia ingin membinasakan. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan pakai sebaliknya menjadi berkat bagi kita. Jangan takut dengan niat orang jahat. Jangan takut apa yang orang perlakukan pada kita. Yang penting kita bergantung kepada Tuhan. Tangan Tuhan ada di atas kita. Dia sanggup membalikan itu menjadi berkat atas hidup kita. Amin. Karena itu percayalah, tangan Tuhan malam hari ini meliputi kita. Kuasa Tuhan, dia sanggup mengubah segala-galanya. Kita lanjutkan sekarang ini. Setelah itu dikatakan dia bernubuat. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan... Tolong sambung. Oh, ini ayat 7. Ayat 7. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan apa? Dan apa? Saudara mengerti bahasa Indonesia segera? Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Pada saat kita bernubuat, segera Dia melakukan. Karena hanya Dia yang peduli dengan hidup kita. Orang lain seringkali tidak peduli. Dia sangat peduli. Dari perkara besar sampai yang terkecil. Soal yang sepele pun Dia peduli. Percayalah, Tuhan sangat peduli dengan kita. Sehingga setelah aku bernubuat, apa yang terjadi? Kedengarlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Adonai Tuhan, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka apa? Saya percaya. Saudara sudah bernubuat bagi dirimu? Saya bernubuat, Roh Tuhan menguasai, memenuhi kita semua malam hari ini, sehingga terjadi hidup kembali. Ada harapan, ada kehidupan, ada masa depan, ada berkat,
ada keberhasilan. Amin saudara, semua bisa terjadi. Perhatikan ayat 10, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saya percaya saudara pernah lihat berbaris tentara. Kenapa disebut tentara? Lambang kekuatan, lambang kekuasaan. Tentara itu kalau berbaris berderap. Kalau begini itu maling namanya, saudara. Jadi suaranya, langkahnya akan terjadi kegerakan besar. Saya percaya dari tempat ini, dari gereja ini akan terjadi kegerakan yang besar melanda kota ini. Amin. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan meliputi kita. Amin. Karena ada kekuatan Dia. Karena umatnya mengalami semua apa? Perubahan. Katakanlah apa? Apa tidak dahsyat? Semua bersaksi bahwa tangan Tuhan telah mengubah hidupnya, mengubah pribadinya, mengubah masalahnya, mengubah. Karena tangan Tuhan pasti ada kegerakan besar. Katakan, pasti ada kegerakan besar. Katakan lagi, pasti ada. Kenapa saya mengatakan supaya yang abstrak menjadi apa? Konkret. Amin saudara. Real. Supaya iman kita menjadi konkret dan real. Iman percaya kita. Mari kita berdoa. Saya undang musik WL Singer. Kita akan menaikkan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Di tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Katakan lagi, berhembuslah Roh Kudus. Kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus Di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Katakan, pulihkanlah. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembus
Biar hanya keyboard saja.